Waalaikumsalam. Gimana Po kabarnya Po hari ini Po? Alhamdulillah sehat, ceria. Panas dikit emang. Ya emang cuacanya lagi begini emang ini Po. Jadi gini nih Po, saya tuh datang ke rumah Empok nih tujuannya. Jadi saya itu kan sedang kuliah S2 nih Po. Nah saya tuh sedang melaksanakan penelitian. Nah penelitian saya itu yang berkaitan dengan permainan tradisional Betawi. Jadi saya pengen tahu nih di dalam permainan tradisional itu ada nggak sih nilai-nilai baiknya yang di dalam permainan itu sendiri. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Empok. Empok bersedia ya? Insya Allah siap. Jadi Empok tahu nggak jenis-jenis permainan Betawi itu apa aja? Sedikit tahu. Misalnya ada permainan kelereng, permainan kuda bisi, permainan takada lobang. Terus ada lagi main itu, Pok, yang main tangannya di atas-atas tuh, Cici Putri ya? Iya. Gitu. Nah, kayak yang tadi Empok bilangin nih, ada permainan macam-macam tuh ada banyaknya. Ada nggak yang Empok tahu nih cara mainnya bagaimana, tahu nggak? Ada, satu, saya sering main waktu kecil, main dampu bulan. Oh, dampu bulan. Itu Dampu cara bulan. mainnya bagaimana, Pok? Cara mainnya kita kan bagi ini kita punya gacoan namanya. Gacoannya tuh dari pecang genteng. Iya. Nah, kita ngelemparin ke kotak-kotak dampu bulannya. Nah, kalau kita ada di kotak itu, kita lompatin tuh, nggak boleh nginjak di kotak itu. Nah, sampai kita balik lagi ke garis kita baru mulai tuh, ke garis start. Jadi udah tahu ya gimana cara maininnya ya, Pok ya. Terus nih, Pok, tanggapan Empok nih, kalau di kalangan masyarakat Betawi untuk permainannya sendiri masih ada yang mainin nggak? Ada, cuman nggak banyak. Nggak banyak. Ada beberapa anak yang masih mainan. Mbok tahu kenapa sih anak-anak kok pada nggak pernah mainin itu tuh, kenapa, kendalanya apa namanya, apa yang menyebabkan anak-anak ini pada nggak mainin itu lagi? Satu, permainan yang dimainin sama zaman dulu kita itu, dia kan capek, pakai fisik. Nah, anak sekarang tuh malas capek-capekan, malas gerah-gerahan. Enakan main gadget kata dia tuh, yang nggak perlu capek, ya kan? Nah, berarti kalau gadget itu kan ada hubungannya dengan perkembangan zaman sekarang ya, Pok ya. Jadi perkembangan zaman yang sudah semakin canggih, sudah pokoknya dari segi medsos, internet kan kita bisa mengakses apapun itu dari genggaman tangan ya. Nah, untuk perkembangan zaman itu sendiri berpengaruh nggak dengan permainan-permainan tradisional yang ada di Betawi ini? Pengaruhnya ada. Tadinya kita kalau mainan ya itu mainannya permainan Betawi. Tapi sekarang dengan adanya gadget, anak-anak jadi nggak mau mainan. Padahal sebenarnya banyak sekali nilai yang lebih bagus, yang lebih baik dari permainan tradisional itu, kelebihannya dibanding hanya bermain gadget. Berarti dengan adanya perkembangan zaman ini, dampaknya permainan-permainan itu mulai terkikis, mulai memudar oleh perkembangan zaman itu sendiri dengan mulai permainan, ditinggalkan sedikit demi sedikit ditinggalkan dengan permainan-permainan yang lebih canggih, lebih modern ya, Pok ya. Oh, iya, Pak. Nah, terus misalnya gini nih, kita kan anak-anak udah kecanduan nih sama permainan yang gadget itu. Dan terus anak-anak ini untuk interaksi sosial dengan teman-temannya bagaimana? Nah, gadget itu lebih mengedepankan sifat kesendirian, individualistik, ya lebih tinggi. Sementara kalau di permainan tradisional mereka sangat membutuhkan kerjasama, kemudian kekompakan, seru-seruan bareng, pokoknya melibatkan kerjasama tim, benar-benar kerja tim. Sebenarnya kalau gadget main sendiri juga mereka bisa menyelesaikan. Jadi artinya gini, walaupun ada gadget, harapan kita mah ya, supaya tidak meninggalkan permainan yang ada sejak dulu gitu. Nah, terus nih, Pok, menurut Empo ya, keunggulan permainan tradisional itu apa dari sisi kesehatan jasmani dan rohaninya, keunggulannya apa? Nih, tadi saya bilang kalau permainan tradisional itu membutuhkan aktivitas fisik yang berat. Karena mereka harus bergerak kan, pakai kaki buat dia lompat, buat dia nendang, buat dia lari, kemudian pakai tangan. Misalnya main gundu pakai tangan, tangannya nyentil, bolak-balik ngambil gundu. Nah, itu secara fisik itu bagus. Nah, secara kerohaniannya, psikisnya,
karena mereka harus kerjasama, saling menolong, saling membantu. Nah di situ tuh timbul rasa kepedulian, rasa tidak ingin menang sendiri, nggak egois sama temennya. Nah itu bagus sekali. Berarti ada penanaman karakter ya di situ Iya, ya. betul, Nah untuk betul. karakter sendiri, Mpok tahu nggak apa sih itu karakter kok? Karakter itu apa ya? Sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang berkaitan dengan budi pekertinya, akhlaknya, terus hal-hal yang bersifat kejiwaannya dia lah, gitu karakter. Nah untuk karakter itu sendiri kan kebetulan nih penelitian saya kan tentang permainan tradisional Betawi, salah satunya adalah kuda bisik dan cici putri. Nah Mpok tahu nggak kalau di kuda bisik sama cici putri itu ada nilai apa saja yang terkandung dalam permainan itu? Misal kuda bisik dulu deh Pok. Kuda bisik itu kan dia harus kerjasama tuh, bisikin dari satu berantai terus berarti harus ada kerjasama satu. Kemudian harus sportif, ya namanya setiap permainan ya harus sportif. Kalau kalah ya aku kalah, jangan kalah aku menang. Terus tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kelompoknya itu. Kemudian untuk permainan cici putri. Nah cici putri itu kan permainannya itu kan seru-seruan ya sama teman-teman. Di situ kita sambil main sambil nyanyi, berarti ada kekompakan, ada kerjasama bareng teman-teman. Persahabatan. Iya, persahabatan. Nah, terus kan kita tahu nih ya di sekolah-sekolah dasar itu di SD ada mata pelajaran yang namanya PLBJ, Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta. Mpok tahu nggak di SD itu maksudnya di kelas berapa aja ada pelajaran PLBJ dan jenis permainannya apa? Salah satu aja Pok, nggak usah disebutin dari kelas 1 sampai kelas 6 nggak usah. Yang ada di SD Mpok tahu nggak permainan apa aja? Permainannya yang pertama saya pernah ingat ya, kelas 4 itu ada permainan kuda bisik, ada permainan cici putri, terus kelas 6 ada permainan galasin. Nah seru banget tuh anak-anak main galasin. Cuma zaman sekarang main galasin susah kok, karena perlu area yang luas dia. Jadi sekarang anak-anak main aja sempit, nggak ada tempat yang luas. Jadi sudah tidak memfasilitasi Iya, untuk bermain itu ya, karena di Jakarta ini sudah sangat jarang sekali lahan yang luas untuk memfasilitasi anak-anak bermain itu. Makanya anak-anak itu lebih senang di rumah main gadget karena selain faktor itu juga karena nggak ada halaman ya. Oke, baik Po, terima kasih banyak Po atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu istirahatnya. Semoga Po sehat selalu. Terima kasih. Saya izin pamit Po. Sama-sama, sukses ya. Amin. Assalamualaikum Po. Waalaikumsalam. Kenalin saya Maria Ulfa, mahasiswi S2 dari Pasca Sarjana. Kemudian tujuan saya kesini adalah saya itu kan sedang melakukan penelitian tentang nilai-nilai karakter yang terdapat dalam permainan tradisional Betawi. Sebelumnya gimana kabarnya Mpok nih? Alhamdulillah sehat ya. Berarti bersedia diwawancara ya Mpok ya? Siap. Oke. Kira-kira apa saja yang Mpok ketahui nih tentang permainan tradisional? Apa macam-macamnya jenis-jenis permainan tradisional Betawi itu ada apa saja nih? Permainan tradisional Betawi sih cukup banyak ya. Ada galasin, ada gunungan, ada petak umpet, ada bentengan, ada kuda bisik, cici putri, bermacam-macam. Oh jadi banyak ya Mpok ya? Oh banyak sekali. Ya. Kemudian Mpok tahu nggak cara main tradisional itu? Bagaimana caranya? Salah satunya ada nggak yang Mpok Oh tahu kuasai? dong. Kalau permainan bentengan, karena saya paling suka permainan bentengan, jadi saya tahu gimana cara mainnya. Ya, jadi kalau permain bentengan itu kan biasanya mainnya agak banyakan ya, butuh rame-rame tuh. Jadi minimal 4 orang, paling banyak 8 orang. Jadi tugasnya dari setiap kelompok itu harus merebutkan benteng lawannya. Jadi udah paham ya Mpok cara permainannya? Nah selanjutnya bagaimana nih tanggapan Mpok terhadap permainan tradisional yang ada di kalangan masyarakat Betawi? Apakah menjadi sebuah hiburan tersendiri buat anak-anak Betawi atau justru malah sesuatu yang udahlah nggak usah dimainkan atau bagaimana? Sebenarnya sih ya kalau misalnya anak-anak masih mau melanjutkan nilai luhur ya, permainan Betawi itu permainan yang sangat asik ya, karena dengan
permainan-permainan Betawi itu kita akan terhibur ya. Tapi kan semakin berkembangnya zaman dengan adanya gadget, akhirnya anak-anak mau bermainnya yang simpel-simpel aja, nggak mau yang kumpul-kumpul rame-rame gitu. Tadi kan kok menyinggung soal perkembangan zaman ya. Yang seperti kita ketahui kan zaman ini sangat berkembang sangat pesat, terutama dalam teknologi, media sosial dan lain sebagainya. Nah, untuk perkembangan zaman yang tersendiri apakah mampu menyingkirkan permainan tradisional apa bagaimana? Sebenarnya sih kembali lagi kepada pribadi ya, kembali kepada pribadi dan kembali lagi kepada maksudnya di sini kan kalau permainan-permainan tradisional memang harusnya tuh ada pihak-pihak yang ikut bertanggung jawab seperti dinas-dinas sosial yang menggalakkan gitu supaya permainan ini tidak luntur, memudar ya. Ya tidak memudar, tidak lama-lama hilang gitu ya. Seperti itu. Jadi kita sebenarnya sangat terasa ya ternyata perkembangan zaman itu mampu memudarkan. Iya, benar-benar tergusur. Cuman yang masih eksis yang kira-kira seperti bentengan tuh masih cukup eksis, petak umpet tuh masih cukup eksis ya. Yang kira-kira masih mudah aja dimainkan oleh anak-anak, tapi kebanyakan sudah tergusur karena kan juga kita terbentur dengan lahan, karena kebanyakan permainan Betawi itu kan membutuhkan lahan yang cukup luas. Sementara di DKI ini lahan-lahan itu lama-lama terbatas, jadi anak-anak udah nggak bisa lagi dengan leluasa ingin memainkan permainan tradisional. Terus nih, keunggulan permainan tradisional itu sendiri dibanding permainan modern itu apa kok? Kalau menurut saya permainan tradisional itu sangat luar biasa ya nilai-nilai luhurnya, karena dalam permainan tradisional kita akan diuji kekompakan kita, kerjasama kita, ya kan. Di situ silaturahminya juga kental karena kan kita mainnya keroyokan tuh rame-rame, jadi tatap muka langsung. Nah sementara kalau permainan modern kayak gadget, kita sendiri aja di kamar bisa main gitu loh. Jadi kan lama-lama akhirnya silaturahminya, kerjasamanya, saling berkebusapanya itu udah sangat berkurang sekali dengan adanya permainan yang modern zaman sekarang. Permainan modern memberikan dampak negatif karena anak-anak secara kepedulian sosialnya berkurang kepada teman-temannya lah. Nah, terus menurut Empok nih ada nggak permainan tradisional dibandingkan permainan modern yang terkait kesehatan jasmani dan rohaninya, salah satunya aja? Kalau menurut saya tuh permainan bentengan itu bermanfaat sekali untuk jasmani, karena dalam permainan bentengan anak kan banyak bergerak tuh kan. Nah selama kita banyak bergerak otomatis sama dengan berolahraga ya kan. Jadi kan di situ semangatnya juga anak-anak bangkit ya kan, badannya bergerak terus, jadinya badan bergerak terus sama seperti olahraga, otomatis kan semua anggota tubuh bergerak ya, bergerak, jadi semuanya bisa maksimal gitu. Terus Empok tahu nggak apa sih yang Empok ketahui tentang karakter tuh apa sih sebenarnya gitu? Kalau karakter itu menurut saya nilai-nilai baik ya, nilai-nilai kepribadian yang harus dimiliki, ditanamkan. Ya, yang harus dimiliki, harus ditanamkan. Nah terus nih, Empok pernah dengar nggak permainan kuda bisik sama Cici Putri? Ya pernah, karena kuda bisik dan Cici Putri juga kan termasuk permainan tradisional masyarakat Betawi. Kira-kira nilai yang terkandung dalam Cici Putri dan kuda bisik ada apa saja kok yang Empok ketahui aja kok? Ada nilai tanggung jawab, ada sportivitas, ada kerjasama di situ, ada lagi kejujuran. Nah untuk tanggung jawabnya sendiri seperti apa contohnya? Pastinya kalau kita bermain kuda bisik ya, saat teman membisikkan kata atau informasi apa kepada temannya, kata atau informasi itu kan harus disampaikan sesuai dengan apa yang dibisikkan. Berarti artinya anak ini harus bertanggung jawab menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang dia dengar.
tidak boleh melebihkan, tidak boleh mengurangi. Ah ya, terus tadi kan Mpok juga bilang ada nilai sportivitas. Bisa dijelaskan maksudnya dari nilai sportivitas itu sendiri Iya. apa? Kalau misalnya sportivitas, berarti kan kita tuh harus sportif ya. Kalau misalnya kita memang dinyatakan kalah, kalah. Kalau misalnya kita dinyatakan kita melanggar aturan, ya kita harus menerima gitu. Makanya kita bermain harus sportif, harus jujur, tidak boleh berusaha mencurangi atau tidak boleh berusaha membohongi. Di sportif itu jadi kalaupun kalah kita harus menerima Iya, kekalahan ya, dan menerima misalnya lapang dada. yang menang juga kita nggak boleh jumawa ya. Iya, Nah untuk kejujurannya itu kan tadi Mpok juga bilang, oh terdapat nilai kejujuran nih di permainan tradisi. Seperti yang Mpok tadi bilang mungkin ya, misalnya tidak boleh curang atau Iya. Selanjutnya kan ada nilai kerjasama ya Pok. Maksudnya kerjasama bagaimana ya Pok, nilai karakter Iya. kerjasama ya? Maksudnya seperti ini loh, namanya dalam permainan pasti kan ada yang namanya menang, ada yang namanya kalah. Nah, untuk kita mendapatkan suatu kemenangan, pasti kan kita harus ada kerjasama antar satu tim itu. Bagaimana usaha yang kita lakukan supaya kita bisa menang, berarti kan kita harus kerjasama. Itu kan tadi permainan kuda bisik ya Pok. Untuk permainan Cici Putri sendiri nih Pok, kira-kira Pok tahu nggak nih untuk permainan Cici Putri nilai terkandungnya ada apa saja nih? Nilai Cici Putri juga di situ ada nilai tanggung jawab, ada sportivitas, kejujuran, kerjasama, ya. Ada juga di situ. Oke Pok, terima kasih banyak ya Pok ya sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan wawancara ini untuk sebagai referensi untuk penelitian saya yang judulnya analisis nilai-nilai karakter pada permainan tradisional. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak lahir batin ya Pok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Ustadz nih? Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Ya begini dah Bu. Kalau orang Betawi fasih bener, alhamdulillahnya enak banget didengarnya, adem banget kayaknya ya. Udah kayak masuk kulkas Bang. Ya. Jadi gini nih, tujuan saya nih datang ke sini nih Pak, mau mengadakan penelitian tentang nilai-nilai karakter yang terdapat pada permainan Betawi, permainan tradisional Betawi. Kan kebetulan ini Pak Ustadz itu orang Betawi asli ya, jadi tentunya paham betul lah tentang permainan tradisional Betawi ini. Nah, Pak Ustadz ini tahu nggak sih permainan tradisional Betawi itu ada apa saja yang Pak Ustadz ketahui? Ya untuk permainan Betawi itu sebetulnya banyak ya. Memang ada beberapa, cuman yang masih sampai ada saat ini itu diantaranya adalah main deprok atau tepak gunung biasa dikenalnya. Juga ada juga main asen. Ada juga dulu kita kecil tuh main bengkat. Iya, masih banyak lagi. Ada juga kuda bisik dan yang Nah, lain-lainnya. untuk permainan yang tadi Pak Ustadz sebutin nih, Pak Ustadz tahu nggak cara mainnya bagaimana? Insya Allah tahu kenapa? Karena emang kita dulu mah udah kecil masih banyak lapangan dan teman kita emang banyak main. Nah itu emang yang sering saya mainin itu yang tadi saya sebutin. Jadi udah paham ya bagaimana cara permainannya, itu udah paham Iya. banget ya Pak Ustadz ya. Nah, gini nih Pak Ustadz, tanggapan Bapak nih permainan tradisional yang di kalangan Betawi itu menurut Pak Ustadz bagaimana? Apakah suatu permainan yang sebenarnya menyenangkan banget nih atau bagaimana? Ya udah pasti. Kenapa? Karena permainan semuanya bukan Betawi aja. Tapi yang saya kenal Betawi itu salah satunya permainan tradisional itu yang menyehatkan. Karena di mana itu kita bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kemudian juga bisa juga ada olahraganya, ada juga kejujurannya. Nah itu diajarin semuanya. Beda kalau kita lihat anak-anak sekarang kan kebanyakan di handphone aja. Iya, benar. Dulu kita diomelin keluar mulu, sekarang kebalikan di rumah mulu kita diomelin. Nah ini juga Suruh pada main. guru pada main begitu ceritanya. Tapi permainan itu masih banyak nggak yang memainkan itu sekarang? Kalau di daerah kita nih alhamdulillah masih ada. Oh, masih cuman ada ya? cuman enggak senyaman seperti dulu. Kebetulan nih di daerah kita nih Bu, untuknya di daerah wilayah saya nih di Pondok Kelapa itu masih banyak, lapangan masih banyak. Jadi terkadang Sabtu Minggu tuh anak-anak masih banyak yang main layangan, masih banyak yang main karet, masih juga banyak yang main galaksing dan yang lain-lainnya begitu. Kalau di kota-kota besar udah agak sulit. Nah untuk
Sekarang kan kita sama-sama tahu ya perkembangan zaman itu sudah sangat pesat lah ya. Permainan dari berbagai macam yang menggunakan teknologi udah semakin banyak. Nah, dengan perkembangan zaman itu sendiri, apakah permainan tradisional ini sudah terkikis atau memudar atau malah masih ada, dan apa kalaupun masih ada seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan hanya beberapa gitu ya. Jadi bagaimana nih karena perkembangan zaman, apakah sudah memudar atau kan bagaimana? Ya, secara otomatis pasti memudar. Kenapa? Karena kita lihat sendiri nih, anak-anak kita itu sekarang udah terobsesi yang namanya bermain secara virtual atau juga permainan handphone dan yang lainnya. Jadi untuk dia bermain di dunia nyata itu udah berkurang. Alasannya capek lah, alasannya panas lah, dan terutama memang yang masih kurang ini pemerintah adalah menyediakan lahan-lahan bermain untuk anak-anak. Sehingga memang ini memang tugas dari kita semuanya ya, bagaimana caranya memperkenalkan permainan-permainan yang dulu-dulu ya, termasuk permainan-permainan Betawi ini. Iya. Terus ya Pak Ustadz nih, karena kan tadi Pak Ustadz sudah menyinggung kalau zaman dulu nih anak-anak suruh pada pulang karena main mulu. Kalau zaman sekarang anak-anak suruh pada main susah, pengennya di dalam mulu, main HP, main gadget dan sebagainya gitu ya. Jadi itu kan terkaitan sama hubungan interaksi sosial anak tersebut ya. Lalu menurut Pak Ustadz nih, apakah benar-benar berdampak nih permainan modern sekarang dengan kepribadian sosial anak itu sendiri? Iya, udah pasti. Kenapa? Karena secara otomatis ketika dia terlalu sering bermain-main handphone, nah itu mainnya secara visual aja. Jadi mereka tidak mengenal. Bahkan yang kita lihat sekarang, kumpul tuh bocah bareng-bareng, tapi mainnya sama siapa tahu. Kenapa? Karena pada sibuk di handphone masing-masing. Kalau dulu kita ngumpul emang bener-bener ngobrol gitu. Bahkan juga kejadian kita beberapa di pesantren dan yang lainnya juga, sekarang begitu ditengokin bukan emak bapaknya yang ditanyain handphonenya mana. Nah ini kan jadi PR juga buat kita semuanya. Nah ini makanya perlu ditanamkan juga permainan-permainan ini, bagaimana biar anak-anak kita ini biar sehat jasmaninya, rohaninya juga sehat. Jadi kita bisa saling kenal. Sebetulnya permainan yang secara langsung itu jadi nambah silaturahim. Berarti permainan tradisional itu sebenarnya dari kesehatan jasmaninya ada, rohaninya juga ada, sebenarnya sudah sangat bagus ya Pak Ustadz ya. Terus nih, pastikan setiap apapun itu ya kegiatan pasti ada namanya nilai karakter. Pak Ustadz tahu nggak apa sih karakter itu sebenarnya apa? Iya, kalau bicara tentang karakter itu ya terutama adalah sifat dari manusia tersebut. Nah, jadi bisa menanamkan namanya tanggung jawab, bisa juga menanamkan kejujurannya, bisa juga menanamkan segala hal. Jadi mereka itu tahu mana yang baik, mana yang tidak, bisa belajar. Sekarang itu kebanyakan orang tua kan karena khawatir lah main kemana anak-anaknya, terlalu berlebihan kekhawatirannya, akhirnya anak-anak ini tidak bisa mengenal jati dirinya sendiri. Nah ini yang perlu penanaman karakternya itu gitu, sangat diperhatikan ya. Betul, penanaman karakter yang baiknya ya. Terus nih untuk permainan kuda bisik sama Cici Putri sendiri yang sesuai dengan judul penelitian saya, menurut Pak Ustadz nih dari permainan kedua ini, kuda bisik dan Cici Putri, ada nggak nilai-nilai karakter yang terkandung di dalam permainan itu? Iya, udah pasti banyak. Kenapa? Karena di permainan tersebut ya, dari mulai kuda bisik, Cici Putri itu terdapat beberapa nilai. Di antaranya ada di situ tanggung jawabnya, ada sportivitasnya, ada kejujurannya, kemudian juga kerjasama dan yang lainnya itu banyak sekali di situ. Karena memang ditanamkan orang-orang tua dulu itu permainan ini bukan hanya sekedar permainan, tapi juga menanamkan karakter untuk anak ini gitu. Tadi kan salah satunya Pak Ustadz menyebutkan ada namanya nilai tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri maksudnya bagaimana itu Pak Ustadz di permainan tradisional kuda bisik itu? Iya, jadi sebetulnya tidak hanya di kuda bisik, semua permainan itu ada nilai tanggung jawabnya. Di antara itu permainan itu harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Jadi kan kita kalau dulu tuh kecil main, ya bukan hanya kuda bisik, ada petak umpet dan yang lainnya. Siapa yang jaga,
siapa yang lari dan itu, dan juga di situ ditentukan tuh siapa nanti yang bersalah, kena dan yang lainnya, bahkan juga nanti bergantian. Nah itu memang betul-betul diajarkan tanggung jawab. Nah untuk Harus sportivitas tadi Pak Ustadz juga kan ada menyebutkan ada nilai sportivitasnya nih di permainan kuda bisik. Contohnya seperti apa Pak Ustadz? Ya, jadi kalau di kuda bisik itu ya ada nilai-nilai sportivitasnya di mana antara pemain dan wasit juga harus memperlakukan setiap kelompok sama dan tidak memihak. Jadi harus adil. Nggak bisa tuh kalau model-model sekarang mah disuap-suap gitu ya. Kalau dulu mah enak iya disuap makan gitu enak. Ini mah beda. Jadi memang diajarkan di antara harus tanggung jawab, harus sportivitas ketika dia memang bersalah atau misalnya dia itu dalam bermainnya kurang bagus. Nah, dia harus meyakini, oh iya, saya salah nih, gantian berarti gitu. Nah, setelah itu tadi ada nilai apa lagi ya setelah Ada kejujuran juga. kejujuran. Nah, maksudnya kejujuran dalam permainan itu gimana Pak Ustadz? Ya, jadi mereka harus betul-betul jujur ketika udah harus bertanggung jawab, sportivitas dia jujur. Jujurnya apa itu? Ya ketika bermain, ketika ada yang kalah, pasti ada yang menang. Jadi jangan semuanya mengaku benar gitu. Nah, itu diajarkan. Nah, inilah pentingnya permainan-permainan tradisional karena di situ menanamkan berbagai macam karakter dan juga kegiatan terutama kejujurannya. Terus setelah itu tadi ada sempat dengar nih Pak Ustadz juga bilang ada juga nih nilai kerjasamanya. Contohnya maksudnya gimana Pak Ustadz? Misalnya ada kerja, ini permainan ini tuh harus kerjasama atau bagaimana? Jadi setiap permainan itu tidak bisa dilakukan bermain sendiri, pasti berkelompok. Nah, maka perlu adanya kerjasama yang diajarkan saling memahami, saling mengerti, saling membantu, dan juga saling mengutamakan kebersamaan. Jadi tidak boleh saling ego gitu. Ya. Main benar-benar. Tadi kan nilai-nilai yang terkandung dalam kuda bisik ya Pak Ustadz. Sekarang yang Cici Putri sendiri Pak Ustadz apa saja yang Pak Ustadz ketahui? Ya. Apa saja? Kalau di dalam Cici Putri sendiri itu diantaranya ada kerjasama, ada juga persahabatan. Kalau mungkin kalau kerjasama sama kali ya kayak kuda bisik ya. Betul. Kalau untuk persahabatannya maksudnya bagaimana? Jadi kalau persahabatan itu bagaimana? Ya diantaranya itu adalah dimana tujuannya tidak untuk memperebutkan pemenang, tapi adalah untuk menciptakan lingkungan yang bebas tekanan. Dan juga permainan ini sudah dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan mengajarkan anak-anak bagaimana cara bermain bersama sambil dia nih menikmati permainan itu. Oh, jadi sebenarnya permainan tradisional Betawi ini banyak sekali manfaatnya Pak Ustadz ya. Nah, Pak Ustadz tahu nggak sih kalau di sekolah kita, misalnya di sekolah saya nih tempat ngajar itu di SD ada beberapa permainan tradisional Betawi yang dimainkan dan ada di pelajaran namanya pelajaran PLBJ, Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta. Pak Ustadz tahu nggak apa saja kira-kira salah satu atau dua lah yang Pak Ustadz ketahui tentang permainan apa saja yang ada di SD? Iya. Untuk yang di SD itu diantaranya itu ada di kelas 1 itu ada Hompimpa. Untuk di kelas 2 itu ada namanya Damdas ya. Damdas juga ada juga yang lainnya. Jadi banyak sih sebetulnya. Ada juga Asen juga ada. Kemudian juga ada ya permainan-permainan yang seperti tadi Cici Putri, juga ada kuda bisik dan yang lainnya. Ternyata memang wah keren banget ya orang Betawi itu, permainannya banyak, makanannya enak-enak. Aduh, jadi betah saya juga tinggal di Jakarta nih Pak Ustadz, di kampungnya Pak Ustadz nih. Iya. Jadi memang Betawi itu merupakan satu-satunya suku yang nggak punya kerajaan. Maksudnya gimana? Nah, jadi Betawi ini yang dari mana aja boleh datang. Gitu. Jadi nggak punya kerajaan dan yang lainnya. Jadi makanya orang-orang pada senang. Gitu. Makanya kita terbuka nih. Jadi makin bersaudara, makin bersahabat, terutama juga dan Bu Ulfa yang hadir ke rumah kami nih, jadi enak, jadi nyambung silaturahim. Iya betul Pak Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih banyak ya Pak Ustadz ya. Mohon maaf lahir batin sudah mendampingi istirahat Pak Ustadz. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.